Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, kita tentu ingat kepada Sang Prabu Kertanegara Raja Singosari. Beliau ini adalah penggagas pertama kali Nusantara. Nusantara itu bukan merupakan satu kerajaan yang besar, tetapi melainkan kerajaan-kerajaan konfederasi atau federal yang menyatu di bawah kontrol dari kerajaan Singasari. Jadi sedulur, masihkah saat ini ada seorang pemimpin yang berpikir seperti Sang Prabu Kertanegara? Jadi, kita wajib bangga karena kita pernah punya leluhur sekuat, setangguh, dan secerdas Sang Prabu Kertanegara. Nah, di saat Sang Prabu Kertanegara ini melepas ekspedisi Pamalayu, maka ada wejangan-wejangan yang diberikan kepada pembesar-pembesar Singosari dan rakyat Singosari saat itu. Wejangan-wejangan itu adalah wahai rakyatku, wahai para punggawa dan pembesar Singosari, kita pasti ingat bahwa kerajaan Mesir membuat mumi itu menggunakan baros, dan agar tetap wangi menggunakan cengkeh, dan itu hanya dijumpai di Suwarna Dwipa, di daerah yang bernama Baros, berada di sebelah utara di sisi barat Pulau Suwarna Dwipa. Kemudian kerajaan Nabi Sulaiman itu menggunakan emas mengambil dari Suwarna Dwipa. Lalu besi, baja dari orang asing itu mengambil dari Sulawesi. Lalu kemudian Waruna Dewa atau Kalimantan itu adalah titik terbesar dari sumber daya alam, jantungnya bumi ini. Jadi pada hari ini saya menegaskan tentang Sabta Nusa. Sabta Nusa harus menjadi satu dalam wadah yang bernama Nusantara. Karena jelas nantinya bangsa-bangsa lain akan mengincar dan menguasai dari sumber daya yang ada di Sabta Nusa. Sabta Nusa antara lain Pulau Sumatera, Pulau Malaka, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,
Pulau Jawa, Pulau Papua, dan Pulau Australia. Tentunya untuk menjaga Sabta Nusa ini dibutuhkan seorang kesatria yang berwibawa, bermartabat, punya harga diri dan keberanian, serta memakai sebuah jalan tengah dengan 8 lajur. Di antaranya, pandangan harus benar, pikiran harus benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, semedi benar. Karena kita harus ingat, ramalan dari leluhur kita, Eyang Prabu Jayabaya, yang sudah meramalkan bahwa nantinya akan ada bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai Sabta Nusa. Terlebih parahnya lagi, bangsa-bangsa lain itu bekerja sama dengan bangsa kita sendiri. Orang-orang kita sendiri yang hanya mementingkan diri pribadi, pasti nanti rakyatnya akan menderita dan sengsara. Karena ulah dari pembesar dan penguasa yang bekerja sama dengan bangsa asing. Jadi ketika nanti rakyat hidup menderita, bahan pangan serba mahal, hidup kelaparan, maka itu adalah salah mengelola negaranya. Mereka hanya sibuk mementingkan diri sendiri, sehingga lupa bahwa bangsa asing itu selalu ingin menguasai sumber daya yang ada di negara kita. Karena negeri ini adalah negeri yang subur makmur, kaya raya oleh sumber daya alamnya, sehingga menjadi magnet bagi bangsa-bangsa lain untuk menguasainya dan memanfaatkannya. Jadi, ketika nanti anak cucuku bekerja sama dengan warga asing sehingga membuat rakyatnya menderita, maka aku akan hadir kembali membawa nilai-nilai luhur Nusantara. Karena Nusantara ini memiliki kebudayaan yang adiluhung dan tidak akan adiluhung lagi jika salah satu nusanya dikuasai oleh pihak asing. Maka dari itu, ingatlah semua bahwa yang wajib dipertahankan adalah kesatuan dari Nusantara supaya terjaga Nusantara yang adiluhung, baik budayanya, keseniannya, dan sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.
Ingat-ingatlah semua wargaku bahwa ketika nanti Gunung Merapi mengeluarkan lahar ke arah barat daya, maka saatnya aku akan kembali turun ke Nusantara untuk menegakkan kembali norma-norma yang ada di Nusantara dan menghukum orang-orang penguasa yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan membuat warga masyarakatnya sengsara. Demikianlah sabdaku. Nah, sedulur, itulah wejangan yang diberikan Sang Prabu Kertanegara di saat akan melepaskan tim ekspedisi Pamalayu yang membawa Arca Amogapasa. Namun sayangnya, Sang Prabu Kertanegara ini tidak bisa menerima kembalinya pasukannya atau punggawannya dari ekspedisi Pamalayu, karena pada tahun 1292 Sang Prabu Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang dari kerajaan Gelang-Gelang Kediri yang merasa bahwa dia lebih berhak karena keturunan Raja Kediri dan menuntutkan balas atas kematian leluhurnya di tangan Ken Arok. Jadi, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, karena ingat, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena sejarah itu yang mengukir kita saat ini, dan sejarah itu akan berulang. Demikian, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.